Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan keseimbangan benda tegar yang masuk dalam materi dinamika rotasi ya. Ya, di keseimbangan benda tegar ini dibagi menjadi dua jenis keseimbangan. Yang pertama keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis ya. Sebuah benda berada dalam keadaan setimbang jika benda tersebut tidak mengalami percepatan linear ataupun percepatan sudut ya. Kalau kesetimbangan statis artinya benda itu diam di tempat. Posisinya tidak berubah. Bendanya diam, statis. Tetapi kalau keseimbangan dinamis artinya benda tersebut tidak mengalami percepatan dalam pergerakannya atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Tidak ada gaya luar yang bekerja kepada benda tersebut sehingga dia setimbang secara dinamis. Nah, syarat-syarat kesetimbangan benda tegar meliputi yang pertama, sigma F sama dengan 0. Artinya resultan gayanya itu sama dengan 0. Tidak ada perubahan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga tidak menyebabkan benda bergerak ya. Dalam kondisi ini memungkinkan keadaan benda diam atau setimbang statis atau bergerak dengan kecepatan linear atau tetap. Ini merupakan bunyi dari hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan 0. Resultante gaya yang bekerja sama dengan 0. Yang kedua sigma tau atau resultan dari torsinya sama dengan 0. Pada kondisi ini memungkinkan sebuah benda itu diam dalam keseimbangan statis dan berotasi dengan kecepatan sudut yang tetap. Tidak ada nilai percepatan sudutnya. Jadi ada dua ya. Kemudian sebelum kita membahas tentang keseimbangan benda tegar, kita akan membahas dulu tentang keseimbangan partikel ya. Jadi ada dua jenis benda di sini yang akan kita bahas. Yang pertama partikel dan yang kedua benda tegar. Maksudnya apa? Partikel itu kalau dalam fisika disimbolkan dengan sebuah bola ya. Maksud dari partikel itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada. Wujud asli dari partikel tidak ada. Karena partikel itu sebuah konsep dalam fisika di mana benda tersebut memiliki massa tetapi tidak mempunyai volume sehingga disimbolkan dengan partikel. Nah, saya kira tidak ada ya benda di bumi ini yang punya massa tapi dia tidak mempunyai volume. Semua benda yang punya massa pasti dia mengisi ruang, pasti dia mempunyai volume. Jadi konsep partikel itu sebenarnya hanya pengandaian atau pengimajinasian dalam fisika supaya untuk memudahkan perhitungan. Nah, di sini partikel itu disimbolkan dengan balok berwarna hijau itu. Jadi kita anggap balok itu tidak punya volume tapi dia punya massa ya. Keseimbangan partikel terjadi jika jumlah vektor gaya yang berada pada benda adalah 0. Jadi gaya ke kanan dan ke kiri itu sama besarnya, gaya ke atas dan gaya ke bawah juga besarnya sama. Sigma Fx sama dengan sigma Fy. Oke. Saya akan kasih contoh seperti gambar ini. Oke ini ya. Perhatikan gambar di samping di bawah ini. Ini misalnya ada sebuah tembok, kemudian di ujungnya kita ikatkan ke tembok, kita paku ke tembok, kemudian kedua tali ini bertemu dan kemudian saya gantungkan sebuah partikel di sini dengan massa 5 kg ya. Terbentuk sudut-sudut dari masing tali terhadap tembok. Yang pertama 53 derajat, yang kedua 37 derajat ya. Kemudian T1 itu yang sebelah kiri ini tegangan tali 1 dan T2 itu tegangan tali yang sebelah kanan. Saya ulangi, ini T1, ini T2 ya. Tegangan tali 1, tegangan tali 2. Pertanyaannya adalah tentukan besar tegangan 1 dan tegangan 2 dari tali tersebut. Nah, lihat pada gambar, diketahui bahwa massanya 5 kg dan percepatan gravitasi jika tidak diketahui maka langsung kita asumsikan 10 meter per sekon kuadrat. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwasanya keseimbangan partikel itu harus memenuhi sigma F sama dengan 0. Resultante gaya pada sumbu X, sigma Fx-nya sama dengan 0 dan sigma Fy-nya harus sama dengan 0. Itu syarat kesetimbangan partikel. Nah, sekarang kita tinjau dulu di sumbu X ya.
ada gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X? Nah, kalau kita amati, gaya yang bekerja pada sumbu X ada dua, yaitu T1X dan T2X. Ini T1 jika kita jabarkan pada sumbu X, dia akan menjadi T1X. T1X arahnya ke kiri, karena dia ditarik ke arah kiri. Sedangkan T2X arahnya ke kanan ya. Sehingga yang bernilai positif adalah T2X. Nah, karena harus seimbang, T2X ditambah negatif T1X sama dengan 0. Atau bisa saya tuliskan T2X min T1X sama dengan 0. T2X berarti akan sama dengan T1X. Oke, T2X berarti yang di sini sumbu X itu berada di samping sudut 37 derajat sehingga bernilai cos. T2 cos 37 derajat dan T1X juga berada di sebelah atau di samping dari sudut 53 derajat sehingga nilai dari T1X adalah T1 cos 53. Cos 37 adalah 4/5, cos 53 adalah 3/5 sehingga nilai dari T2 bisa kita cari dengan persamaan 3/5 kali 5/4 ya dibalik dari T1 sehingga nilai dari T2 adalah 3/4 T1. Oke, ini kita simpan dulu. Kita belum menemukan jawaban dari persoalan yang ditanyakan, tapi setidaknya ini ada sebuah clue ya, sebuah titik temu pertama. Kemudian kita akan mencari sigma Fy sama dengan 0. Kita cari persamaan sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y, resultantenya harus sama dengan 0. Gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Yang pasti jelas adalah gaya berat, arahnya ke bawah ya. Sumbu Y negatif. Kemudian ada T1Y dan T2Y. T1Y arahnya ke atas, T2Y juga arahnya ke atas. T1Y berada di depan sudut 53 derajat sehingga nilainya akan menjadi sin. T2Y berada di depan sudut 37 derajat sehingga juga nilainya akan menjadi sin. Yang bernilai negatif hanya W-nya saja ini karena W arahnya ke bawah, ke pusat bumi. Sehingga persamaannya menjadi T1Y plus T2Y ini karena arahnya ke atas min W karena W arahnya ke bawah. Dan nilainya harus sama dengan 0. Karena memenuhi aturan keseimbangan. T1Y nilainya T1 sin 53 derajat, T2 sin 37 derajat. Sama dengan W ya. Saya pindah ruas ke sebelah kanan akan bernilai positif. Sin 53 adalah 4/5, sin 37 adalah 3/5. W-nya adalah massa kali gravitasi. 4/5 T1 plus 3/5 T2 sama dengan 5 kali 10. Nah, di persamaan sebelumnya kita sudah mencari nilai T2. Nilai T2 adalah 3/4 T1. Di sini kita substitusikan nilai T2-nya adalah 3/4 T1. Kenapa harus kita substitusikan? Supaya kita mengurangi jumlah variabel. Kalau jumlah variabelnya berkurang, maka kita akan lebih mudah menentukan variabel yang lainnya. Sehingga di sini hanya ada satu variabel yaitu variabel T1. T2-nya ini diganti dengan 3/4 T1. Oke, dikalikan dengan 3/5 maka hasilnya menjadi 9/20. Jadi 4/5 kali T1 plus 9/20 T1 akan sama dengan 50. 25/20 kali T1 sama dengan 50 sehingga nilai dari T1-nya adalah 40 Newton. Saya menemukan nilai T1, maka T2 bisa kita cari dengan persamaan ini 3/4 T1, yaitu ketemu 30 Newton. Oh, ternyata supaya ini tercipta kesetimbangan kesetimbangan partikel, nilai T2 dan T1-nya masing-masing adalah 30 dan 40 Newton. Kira-kira demikian. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dalam kasus ini adalah sebuah benda yang dia mempunyai volume untuk mengisi ruang. Bisa berupa benda batang, balok, kemudian prisma, limas, apapun itu.
Intinya dia di sini mempunyai volume yang mengisi ruang. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, jika benda tegar tinjauannya kita, maka syarat supaya benda ini berada dalam kesetimbangan ada dua. Yang pertama, benda ini sigma F-nya harus sama dengan 0. Resultantenya harus sama dengan 0. Dan syarat yang kedua, sigma tau atau sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Jadi ada dua syarat ya. Kalau partikel tadi hanya satu, yaitu sigma F. Tapi kalau benda tegar ada dua. Karena benda tegar akan dikatakan setimbang jika dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri dan tidak berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kira-kira demikian. Nah, nanti akan saya coba contohkan ini ya. Salah satu contoh soalnya kira-kira demikian ini. Di sini ada dua buah anak, WA dan WB, masing-masing beratnya 500 Newton dan 350 Newton ya. Kemudian dia itu sedang main jungkat-jungkit, di tengahnya ada sebuah prisma, ada papannya juga ini yang garis panjang ini. Papannya mempunyai berat homogen 40 Newton. Kemudian jika penopang berada tepat di bawah pusat berat papan dan anak yang beratnya 500 Newton berada 1,5 dari penopang, tentukan besar gaya normal pada papan. Dan yang kedua adalah jarak anak yang beratnya 300 Newton dari penopang. Jadi anak yang pertama ini 1,5 meter ya. Yang kedua kita ditanyakan jaraknya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Besar gaya normal pada papan. Oke. Gaya normal itu selalu mengarah tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini papannya itu posisinya adalah horizontal dengan permukaan bumi, sehingga kalau kita tarik garis tegak lurus, gaya normal akan mengarah ke atas. Pertanyaan saya, karena gaya normal berada di ke atas, ini akan setimbang secara FY-nya ya. Maka gaya yang ke arah bawah itu satu gaya berat dari kedua anak dan juga gaya berat dari papan. Karena tidak mengalami pergerakan ke atas dan ke bawah, maka resultante pada sumbu Y harus sama dengan 0. Berarti kalau kita jumlahkan tadi WA, WB, W papan dan ditambah gaya normal, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Oke, di sini gaya normal arahnya berbeda sendiri ke atas ya, sehingga sebenarnya ini NP min WA min WP min BP, tapi saya langsung tuliskannya menjadi seperti ini ya, sama saja sebenarnya. Intinya jumlah dari gaya berat A, gaya berat B, dan gaya berat papan akan sama dengan gaya normal. Karena sigma FY sama dengan 0. Saya masukkan nilainya. WA-nya 500, papannya 40 Newton, WB-nya 350, sehingga nilai dari gaya normalnya adalah 890 Newton. Oke, ini soal nomor A sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor B. Nah, nomor B, jarak anak yang beratnya 300 Newton dari penopang. Untuk mencari jarak ini, kita menggunakan persamaan kesetimbangan benda tegar untuk sigma tau sama dengan 0. Karena jungkat-jungkit ini berada dalam keadaan setimbang, jadi tidak naik turun, tidak berputar, artinya setimbang tadi itu, sehingga ketika tidak ada pergerakan secara rotasi, artinya sigma tau-nya sama dengan 0. Nah, torsi itu kan gaya kali jarak terhadap pusat sumbu rotasi ya. Nah, kalau yang ke arah kiri negatif, kalau yang berlawanan arah dengan jarum jam negatif, yang searah dengan jarum jam positif. Di sini yang searah dengan jarum jam adalah WB, yang berlawanan adalah WA. Maka WA nilainya negatif, WB nilainya positif. Nah, ketika saya jumlahkan dua persamaan ini, maka hasilnya harus sama dengan 0. Min WA plus WB ya. Saya masukkan nilainya, min 500 kali 1,5 tambah 350 kali dB sama dengan 0. Min 750 tambah 350 dB sama dengan 0. 350 dB sama dengan 750, dan dB adalah 2,14 meter.
Jadi jarak si anak B terhadap sumbu rotasi di sini itu adalah 2,14 meter. Jadi kira-kira demikian untuk menentukan kesetimbangan benda tegar. Berikutnya adalah titik berat ya. Nah, untuk kalau partikel, titik beratnya pasti berada di pusat dari titik itu. Dari lingkaran itu. Misal kalau contohnya partikelnya adalah bentuknya lingkaran ya. Tapi kalau titik berat dari sebuah benda tegar itu pasti bervariasi. Kalau bola, posisi titik beratnya di mana? Kalau batang balok, posisinya di mana? Kalau limas, kalau persegi panjang, kalau kubus dan seterusnya, pasti dia akan mempunyai titik berat yang berbeda-beda karena bentuknya saja berbeda. Kecuali kalau partikel. Partikel itu disimbolkan dengan lingkaran biasanya dan titik beratnya pasti di tengah sehingga nggak perlu kita cari titik beratnya. Titik berat itu artinya titik di mana massa itu terkonsentrasi di titik tersebut. Seakan kalau manusia, tubuhnya kamu kira-kira di mana titik beratnya? Mungkin di sekitar perut ya. Kalau kita tarik garis tengah dari kaki sampai ke kepala, kira-kira di sekitar perut, mungkin di bagian diafragma di situ. Jadi itu titik berat dari benda tegar, kita harus mencarinya. Nah, titik beratnya ini menyesuaikan dengan dimensinya. Kalau satu dimensi lebih sederhana, ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Rumus bakunya kira-kira demikian. Kalau hanya satu dimensi mungkin hanya X saja. Kalau 2 dimensi X dan Y pastinya, dan kalau 3 dimensi ada X, Y, dan Z ya. Untuk lebih jelasnya kamu bisa baca di materi PDF-nya, sudah saya share semua di situ. Oke ya. Nah, ini beberapa contoh dari titik berat beberapa benda ya. Yang pertama batang lurus itu setengah L. Ini sifatnya adalah hasil dari teori. Jadi ketika kamu menjumpai soal seperti ini dan tidak diketahui titik berat dari batang, ya ini bagian dari sesuatu yang harus kamu hafalkan. Tengah lingkaran itu di mana? Terus kemudian segitiga. Segitiga itu titik beratnya X-nya pasti di tengah, Y-nya adalah sepertiga dari tingginya ya. Kalau persegi panjang, X-nya pasti di tengah-tengah ini, Y-nya pasti di setengah L-nya juga. Kalau 3 dimensi coba kita lihat. Kalau kubus ternyata tepat di titik tengah, kalau silinder juga tepat di titik tengah, jadi X-nya itu pasti di sini, Y-nya di setengah L, Z-nya juga di setengah diameternya juga. Nah, kalau 2 buah benda seperti ini, nah ini harus kita jumlahkan. Oke ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu detail terkait dengan kesetimbangan benda tegar, karena yang utama dari materi ini adalah di bagian titik berat tidak terlalu saya detailkan. Saya detailkan di dinamika rotasi bagian momen torsi, inersia, sama energi, dan juga di kesetimbangan partikel dan benda tegar. Cukup sekian dulu. Selamat belajar.